Dia sampaikan, mak, ayo kita ke Mekah. Pakai apa kita berangkat, Uwais? Mak, masih sanggup bahuku untuk menggendongmu berangkat ke Mekah. Dia gendong Bu dari rumahnya ke Mekah, sampai tawaf berkeliling di Mekah, di Ka'bah itu. Dia tahu ucapan yang diucapkan oleh Uwais Al-Qarni adalah, ya Allah ampuni ibuku, ya Allah ampuni ibuku. Tidak ada doa yang diucapkan selain itu. Lalu maknya ngomong, Uwais, apakah kamu tidak ingin mendoakan atas untuk dirimu? Apa kau enggak meminta untuk dirimu, Uwais? Lalu kata Uwais Al-Qarni, mak, andaikan yang kuucapkan ini engkau ridho dengan itu, mak, maka insya Allah Allah akan ridho dengan itu. Karena Rasulullah bilang, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Saudaraku, bapak dan ibu, anak-anakku, kita semua yang hadir, ada satu kisah, Pak. Satu kisah itu namanya namanya seorang ulama, Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri ini bapak dan ibu punya murid yang begitu banyak. Hasan Al-Bisri itu punya jamaah yang begitu banyak. Ketika punya jamaah itu, dia senantiasa berpesan kepada jamaahnya, murid-muridnya, nak, kalau engkau nanti menerima musibah, tabahlah dengan musibah itu. Karena setiap musibah yang Allah berikan itu adalah ujian untuk orang yang beriman. Pesan Hasan Al-Bisri. Suatu saat bapak dan ibu, ketentuan Allah datang, meninggallah maknya. Maknya meninggal. Lalu ketika mayat maknya ada di depan, tangisannya tak bisa dibendung. Air matanya mengalir. Isakan tangisnya sampai didengar orang ke belakang. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, wahai tuan guru, Anda senantiasa mengajarkan kepada kami untuk tetap tabah dengan segala ujian, untuk tetap sabar dengan segala musibah. Tapi ketika orang tuamu, ibumu meninggal, air matamu tak bisa engkau hentikan. Isakan tangismu sampai terdengar ke belakang. Ada apa wahai tuan guru? Lalu syekh ini mengatakan, wahai anak muridku, yang aku tangiskan bukan dikarenakan berhentinya aku nanti bergaul bersama ibuku. Yang aku tangiskan bukan dikarenakan meninggalnya ibuku dipanggil oleh Allah. Yang aku tangiskan bukan dikarenakan berhentinya ibuku makan di atas permukaan bumi ini. Tapi yang aku tangiskan adalah meninggalnya ibuku, maka akan terputus jalanku menuju surganya Allah. Bapak dan ibu, ini surga misal ini. Banyak jalan yang kita capai ini, Pak. Kiri, kanan, atas, bawah. Banyak jalan yang kita bisa lakukan untuk menuju surganya Allah. Tapi ada jalan tol nanti, Pak, yang bisa menuju surga Allah itu. Apa jalan tol menuju surganya Allah itu? Baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Jalan tol ini, Pak, tidak ada hambat. Kita bisa masuk surga, Pak, dengan ibadah, dengan berbuat baik kepada orang lain. Tapi liku-likunya masih banyak. Orang beribadah, Pak, masih ada tantangan berat yang ada di sana. Apa tantangannya? Ketika muncul ria dan ujub. Tapi ketika berbakti kepada orang tua, tidak akan muncul ria, tidak akan muncul ujub di dalam hati itu. Maka kata Hasan Al-Bisri, meninggalnya orang tuaku, maka memutus jalanku untuk menuju surganya Allah. Jalan tol itu, Pak. Bagaimana yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, seorang pemuda langit yang dari di punggungnya ada bekas sopa putih, penyakit. Apa kata Rasulullah SAW? Sahabatku, katanya kepada Umar, kalau kalian nanti bertemu dengan seorang pemuda yang di belakangnya ada bekas putih, penyakit, maka mintakanlah ampun
dari tangannya. Karena dari tangannya dan dari ucapannya doamu dijawab oleh Allah. Bayangkan Pak, Abu Bakar dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga Pak. Umar dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi mintakan doa kepada Uwais Al-Qarni, karena dari tangannya doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah Uwais Al-Qarni ada jaminan dari Rasulullah masuk ke dalam surga? Enggak. Akan tetapi orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga itu disuruh memintakan doa kepada Uwais Al-Qarni, karena dari tangannya doa itu dijawab oleh Allah. Siapa Uwais? Dia pemuda Bapak dan Ibu, pekerjaannya hanya memecah batu. Pekerjaannya hanya mengembala sapi. Tiap pagi Bapak, nanti dia gembalakan sapi orang. Nanti selesai digembalakan dia naik ke atas bukit. Dia pecah batu. Dari pekerjaan itu dia hidupi orang tuanya, seorang ibunya yang lumpuh dan buta. Maka setiap dia pulang kerja, dia bawakan makanan. Makanan itu akan tidak pernah dia buka dan belum pernah dan tidak akan dia makan sebelum ibunya yang memakan makanan itu. Suatu saat pulang dia Bapak dan Ibu, dibawa makanan nasi bungkus lah istilahnya ini. Ma, ini nasi makan ayo Ma. Makan. Udah selesai makan, apa kata maknya? Wes, aku nak, ada yang tak mungkin, yang tak tercapai dalam hidup ini. Apa itu mak? Aku mau berangkat ke Mekah. Oh, ser, darah Uwais. Kenapa kalau mau berangkat ke Mekah Bapak dan Ibu harus punya kendaraan? Ibaratnya kalau kita mau berangkat ke Mekah sana harus ada duit. Orang miskin tak mungkin berangkat ke Mekah karena butuh ongkos. Mau berangkat ke Mekah dulu harus ada kendaraan unta yang sehat dan kuat karena perjalanan bukit-bukit yang begitu jauh. Aku mau berangkat ke sana tapi tak mungkinlah, kata maknya yang lumpuh dan buta ini. Lalu Uwais Al-Qarni tidak menjawab apa-apa. Besoknya Bapak dan Ibu dia beli anak sapi orang. Pagi dia naik ke atas bukit, dia bawa. Pulang nanti dia bawa lagi turun. Besok pagi dia bawa lagi naik. Turun dia gendong lagi Bapak dan Ibu. 8 bulan lamanya dia membawa itu. Turun naik atas bukit, turun naik. Orang mengatakan Uwais Al-Qarni adalah orang gila. Apalah kerja Uwais itu? Sapi dari kecil diangkatnya ke atas. Nanti turun bawanya lagi balik. Udah terasa 8 bulan. Ia bayangkan Bapak dan Ibu, beratnya sapi yang ia gendong sama dengan beratnya badan ibunya. Dia sampaikan, Mak, ayo kita ke Mekah. Pakai apa kita berangkat, Uwais? Mak, masih sanggup bahuku untuk menggendongmu berangkat ke Mekah. Dia gendong Bu dari rumahnya ke Mekah. Sampai tawaf berkeliling di Mekah, di Ka'bah itu. Dia tahu ucapan yang diucapkan oleh Uwais Al-Qarni adalah, Ya Allah ampuni ibuku, Ya Allah ampuni ibuku. Tidak ada doa yang diucapkan selain itu. Lalu maknya ngomong, Uwais, apakah kamu tidak ingin mendoakan atas untuk dirimu? Apa kau enggak meminta untuk dirimu, Uwais? Lalu kata Uwais Al-Qarni, Mak, andaikan yang kau ucapkan ini engkau ridho dengan itu, Mak, maka insya Allah Allah akan ridho dengan itu. Karena Rasulullah bilang, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya. Hari ini Bapak dan Ibu, kita tak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, tapi paling tidak berbuat baiklah. Apa yang bisa kita lakukan? Doakan dia. Andaikan Bapak dan Ibu kita diberikan oleh Allah rezeki, sedekahkan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh anak seorang ibu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bahkan ada bercakap, kan ada apa namanya itu, ada pemahamannya kalau kita anak ini bersedekah untuk orang tuanya nanti pahalanya tak sampai.
Kenapa? Karena ada ayat walaisa lil insani illa masa seorang tidak akan dibalasi oleh Allah kecuali apa yang ia usahakan. Nanti kalau bapak dan ibu bersedekah untuk orang tuanya ini tidak sampai, katanya pemahamannya macam itu. Ayatnya walaisa lil insani illa masa, seseorang tidak akan dibalasi kecuali apa yang ia kerjakan. Jadi karena maknya tidak mengerjakan yang sekarang, maka tak diterima oleh Allah. Sekarang gini loh bapak dan ibu, ayatnya walaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak dibalasi oleh Allah kecuali apa yang ia usahakan. Nah, anak itu kan usaha bapak itu, usaha maknya itu pak. Anaknya itu tidak mungkin lahir di download, nggak ada dicari di Google lahir lalu atau keluar dari botol, kata orang, tak mungkin. Ada usaha membesarkannya, mengajarinya, memberi makannya sampai besar. Lalu kalau hari ini bapak dan ibu anak itu beramal, beribadah untuk orang tuanya, anak ini adalah anak yang dihasilkan oleh orang tua itu. Maka setiap apapun yang dihasilkan oleh anak, yang dilakukan oleh anak, namanya kebaikan, maka kebaikan itu akan sampai kepada orang tuanya. Nah, jadi kalau ada orang bilang bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal tak sampai, biar aja dia bilang nggak sampai. Allah kan bilang nggak, bukan bilang nggak sampai. Sekarang kan macam-macam itu, apa namanya? Ada nama bahasa yang kalau saya pakai itu namanya puberitas intelektual. Puberitas intelektual itu macam kucing kalau baru-baru pandai apa ini menggaruk namanya itu pak. Nanti kan kalau ada gorden ibu kan dipanjatnya itu, oh dihabis itu gorden itu. Baru-baru pandai mencakar itu, dia baru pandai mengaji baru, udah semuanya bid'ah, sesat, masuk neraka. Yang ini tak boleh, yang itu tak boleh. Yang boleh macam mana? Solat sebagaimana Rasulullah solat. Entah macam mana dia menengok Rasulullah solat, berjumpa pun tidak. Maka kalau saya sering bilang bapak dan ibu, gerakan solat subuh berjamaah ini menyatukan sebenarnya. Tak ada lagi perbedaan. Kenapa? Karena kita ingin hidup damai dalam kebersamaan. Nah, bapak dan ibu, kesimpulan kajian kita yang pertama, wa'budullah, sembahlah Allah. Bapak dan ibu, mengabdi kepada Allah itu banyak hal. Pertama, ada pengabdian yang kita lakukan secara mahdoh. Mahdoh itu apa? Udah ada ketentuan, bacaannya, caranya, tempatnya, ini mahdoh, sudah ada ketentuan. Ada ibadah yang ghairu mahdoh, yang tidak ditentukan, berbuat baik kepada orang lain, senyum, itu ibadah pak. Ya bu, ibu, bu, masih. Ibu senyum sama bapak itu ibadah itu bu. Cuma tengok senyumnya juga nanti. Pas bapak pulang dari manen sawit, ditegakkannya Honda kendaraan, rupanya terpeleset. Lalu ibu senyum. Bapak udah terjatuh gitu, ibu senyum. Mari kira-kira pak, memang ini istri durhaka ini kan macam itu. Cuman tengok-tengoknya juga. Lalu pak, ada ibu sebelah, tetangga sebelah baru kematian suami, baru seminggu. Lalu bapak senyum aja terus. Kata Ustaz Habib kemarin, senyum itu sedekah. Senyum aja. Apa kata orang pak? Gatal kali ini bapak itu. Tengok nilai. Jadi ada nilai itu sedekah, cuma tengok tempat. Jadi ada ibadahnya mahdoh, ada ghairu mahdoh. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu serikatkan Allah dengan yang lain. Ada syiriknya dalam akidah, ada syiriknya dalam ibadah. Syirik dalam akidah menduakan Allah. Coba tengok pak dalam solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya ya Allah aku untuk serahkan untuk. Cuman bacaan ini Pak, kadang-kadang waktu naik sawit naik. Oh, sawit naik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mantap. Pas sawit turun, waktu sawit naik, kredit banyak. Tuh, sawit turun. Bacaan pun udah berseleperan itu Pak. Kalau kemarin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pas sawit turun, kredit banyak. Inna salati wa suzuki wa mahyaya. Halo, tapi di sana itu, di sini enggak. Pokoknya orang Sekebau Jaya, Kecamatan Rokan ini, naik sawit atau tak naik sawit santai aja. Ya Pak, tidak berpengaruh. Infaknya tetap terus jalan. InsyaAllah, amin. Ada syirik dalam ibadah, ada syirik dalam akidah. Syirik dalam akidah itu hati-hati, menduakan Allah. Bu, suami ibu jarang pulang atau merasa tak disayang lagi, tak usah ke dukun. Halo Bu, nah ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapak ganti-gantian. Kalau terasa ibu suami udah kurang mesranya hari ini, tak usah berangkat ke dukun, karena dukun itu mengambil duit ibu aja itu. Usaha berangkat, pakai pemanis segala macam, pakai pelet. Nanti kalau ibu pakai pelet pemanis supaya suami sayang, habis pelet ibu, suami tak sayang lagi, dukun lagi. Awas akidahmu. Ya Bu, ayo jaga ibadah. Kemudian yang ketiga adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi naik ke atas mimbar di saat khutbah hari raya Id. Satu jenjang, dua jenjang, tiga jenjang. Berhenti beliau. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah amin. Apa kata sahabat ketika Rasulullah sudah turun? Ya Rasul, ketika Anda naik jenjang ada kalimat yang Anda ucapkan amin, amin, amin. Kenapa ya Rasulullah? Amin dari yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah salah satunya Jibril mendoa. Celakalah orang yang apabila orang tuanya ada atau salah satu dari keduanya ada, tapi dia tak masuk surga disebab tak bisa meraih surga, padahal orang tuanya masih ada. Orang tuanya ada tapi surga itu tak bisa ia raih. Maka Bapak dan Ibu, doakan kepada Allah, andaikan orang tua hari ini sudah meninggal, semoga mereka kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga acara ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tadahkan tangan kami ke langit-Mu ya Allah. Kami memohon dengan segala kehusukan dan ketawaduan hati kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andaikan orang tua kami telah terbaring di dalam kuburnya, maka lapangkan kuburan mereka ya Allah. Terima semua amal ibadah mereka ya Rabb, dan tempatkan mereka di tempat yang Engkau muliakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andaikan orang tua kami hari ini ya Allah terbaring sakit, maka sembuhkan mereka ya Rabb, sebab sesungguhnya tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andaikan orang tua kami hari ini ya Allah masih hidup, maka kuatkan mereka ya Allah untuk mampu melaksanakan ibadah kepadamu, dan jadikan akhir hidup mereka ya Allah dengan penghabisan yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andaikan lidah kami ya Allah pernah berkata kasar kepada orang tua kami, belum sempat lidah kami ya Allah menyampaikan permohonan maaf, belum sempat hidung kami ya Allah mencium tangan mereka, sementara mereka telah Engkau panggil ya Rabb, maka jangan Engkau hukum kami ya Allah menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hindarkan keluarga kami ya Allah dari pertengkaran dan perpecahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, mohon maaf apabila ada ucapan yang salah yang tidak pada tempatnya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta